Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Aulia Rahmah, kelas ketiga Manajemen Universitas STIS dan di Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Sedangkan menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama makalah, artikel, paper, tesis, deskripsi, skripsi, dan kertas kerja. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. 1. Karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. 3. Karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. 4. Karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Berikutnya, teknis penulisan. Adapun teknik penulisan karya ilmiah telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan. Pada umumnya, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HPS ukuran A4 80 gram, pengetikan karya ilmiah hanya satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Selanjutnya, dalam penulisan karya ilmiah terdapat teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu yang pertama spasi atau jarak baris penulisan, yang kedua ukuran margin atau batas tepi, yang ketiga penomoran halaman, yang keempat bahasa dan penggunaan istilah, yang kelima bentuk kalimat, selanjutnya penulisan kata pengantar, penulisan abstrak, penulisan daftar isi, penulisan daftar tabel, gambar, dan lampiran. Ke-10, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. 11, penulisan paragraf. 12, penulisan naskah atau teks. 13, penulisan permulaan kalimat. 14, penulisan bilangan. 15, penulisan nama, gambar, dan nama tabel. 16, penulisan kutipan atau sumber kutipan, dan yang terakhir penulisan daftar pustaka. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. 1. Memilih topik penelitian. 2. Menentukan objek kajian. 3. Mengumpulkan bahan. 4. Melakukan survei lapangan. 5. Membuat hipotesis. 6. Melakukan penelitian berdasarkan metode yang direncanakan. 7. Mengumpulkan data hasil penelitian. 8. Menganalisis dan menginterpretasi data penelitian. 8. Merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, setelah melakukan serangkaian terhadap penelitian di atas, kita bisa menyusun laporan penelitian yang disebut juga dengan karya ilmiah. Berikutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami.
Adapun berbagai bentuk atau jenis karangan diantaranya karangan narasi, karangan deskripsi, karangan argumentasi, karangan eksposisi, dan karangan persuasi. Karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan, di mana seorang peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Yang kedua, karangan semi ilmiah. Apa bedanya dengan karangan ilmiah? Karangan semi ilmiah adalah jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya jenis karangan ini ditulis dengan menggunakan bahasa nonformal yang mudah dipahami oleh pembacanya. Adapun contoh dari karya tulis sederhana tidak bisa ditulis di sini contohnya, tetapi dalam karya tulis sederhana itu harus berupa bab. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang isi bab 2 yaitu pembahasan, dan bab 3 penutup atau kesimpulan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.